Perkenalkan, nama saya Elsa Pakpahan. Saya dari kelas 13 MIA 2 SMA RK Bintang Timur Rantau Kelapa. Saat ini saya ingin menceritakan cerita sejarah pribadi saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak S. Manalu. Selamat menyaksikan. Cerita ini akan saya mulai dengan menceritakan latar belakang saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Elsa Pakpahan. Saya lahir di Korsea tanggal 4 Juni 2007. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak perempuan yang bernama Eka Pakpahan dan Rahel Pakpahan, dan 1 adik laki-laki bernama Givan Pakpahan. Jarak umur saya dan adik saya terpaut cukup jauh, yaitu 9 tahun. Sehingga sampai saat ini saya masih memiliki jiwa-jiwa seperti anak bungsu. Dulu, sewaktu saya masih duduk di sekolah dasar, tepatnya di kelas 6, saya melihat banyak teman-teman saya yang sudah mahir menggunakan sepeda motor. Oleh karena itu, rasa penasaran saya muncul dan saya ingin juga mahir dalam mengendarai sepeda motor. Beberapa hari saya lalui untuk belajar menggunakan sepeda motor, sehingga saya merasa saya sudah cukup mampu untuk membawanya. Di situ perasaan saya sangat bahagia karena saya bisa membawa sepeda motor. Suatu hari, tepatnya di hari Jumat, gereja saya sedang mengadakan acara yang bernama Jumat Ceria. Oleh karena itu, saya ingin pergi ke gereja dengan mengendarai sepeda motor. Ketika saya mengendarai sepeda motor, di depan saya ada mobil pickup yang juga sedang berjalan. Jarak motor saya dan mobil pickup cukup dekat. Tiba-tiba mobil pickup itu berhenti di simpang jalan. Karena jarak saya dan mobil pickup itu cukup dekat, saya menjadi panik dan melupakan segala hal yang telah saya pelajari. Bahkan cara untuk mengerem saya lupa. Sehingga saya menabrak bagian belakang dari mobil pickup tersebut. Ketika saya telah menabrak mobil pickup tersebut, saya tidak tahu apakah pengendara tersebut menyadari bahwa saya menabrak mobilnya atau tidak. Namun, sopir tersebut tetap pergi dan berjalan seperti biasa. Saya di situ yang merasa sedikit panik dan otak saya belum berpikir dengan jernih, malah memegang gas dan menancap gas hingga saya hampir masuk ke dalam parit yang ada di sebelah jalan. Ketika saya hampir masuk ke dalam parit, saya langsung memegang rem dengan erat-erat. Setelah itu saya mematikan motor saya dan mengecek bagian-bagian motor yang rusak. Ternyata hanya ada lecet-lecet di motor saya dan saya melihat ke tubuh saya apakah ada luka atau tidak. Ternyata terdapat luka di tangan dan kaki saya, tapi hanya luka-luka kecil. Saya bersyukur akan hal itu dan menenangkan diri saya. Kemudian setelah saya telah cukup tenang, saya melanjutkan perjalanan saya ke gereja. Hal tersebut bukanlah kecelakaan yang sangat besar, karena saya hanya lecet-lecet dan kereta saya tidak terlalu mengalami kerusakan yang parah. Namun karena mungkin saya memiliki mental yang cukup lemah, hal tersebut membuat saya sedikit trauma dan saya tidak mau membawa sepeda motor selama 1-2 tahun. Saya pernah belajar mengendarai sepeda motor lagi, namun ketika saya melihat mobil yang sedang berjalan di depan saya takut dan tangan saya sedikit gemetaran. Namun di kelas 12 ini, karena saya rasa saya tidak mungkin lagi untuk tidak membawa sepeda motor, saya mencoba untuk membawanya lagi untuk belajar dan ternyata saya bisa melakukannya. Itu adalah salah satu pengalaman yang cukup berkesan di hidup saya. Walaupun itu adalah kecelakaan yang kecil, namun itu membawa dampak yang cukup besar bagi saya. Baik, itulah cerita sejarah pribadi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih telah mendengarkan cerita saya.